Hatiku heran ingat deritanya, jebahtanya hapusan kita, lemak redam hatinya atas saya. Puncak pedih selama hidupnya, namun ku tahu sembuh yang hancur hati, dihidupkan segala kesukutan, menanggung dosa serta beban kita. Untuk hal inilah Juru Selamat datang. Hatiku heran ingat tiap tofan, berdiam sujud karena perintahnya, sorak puji kan berikan angkasa dari hati penuh kasihnya. Namun ku tahu kelak langit senyum riang, karena nyanyian umat yang menggema dari bumi ke surga berbalasan. Yesus Juru Selamat dunia jadi Raja. Mari kita berdoa. Saya minta saudara Pek yang membuka dengan doa. Ya sayora hemakana tu fasalam tia kasa, kya resa halo binestatala kamare haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rancangkan jadi dalam hidup kami. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Setiakan hati kami. Berkati kami berganda-ganda. Gembalakan kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kita surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Efesus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Firman Tuhan
Hah? 11 sampai 13. 11 sampai 13. Oke. Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya memang betul. Kita tuh kalau kita cuma lihat pendek aja, kita pikir persoalan ini cuma Indonesia. Tapi kalau saudara lihat terus lagi, saudara lihat masalah yang terjadi di sini itu terjadi di seluruh dunia. Semua rohnya itu sama. Kalau kita ngadepi musuh ini bukan musuh Indonesia aja, tapi musuh ini universal. Sebab itu kita hati-hati. Kita seringkali bilang ya, kayak Amin Rais dapat bantuan dari Amerika. Kita bilang ini gitu ya. Bukan Amerikanya, tapi rohnya ini yang sama. Dan di saat ini ya, kita kalau kayak dia Amin Rais itu, akhirnya gak bisa dipegang buntutnya gimana. Ya. Gak tahu berapa yang dia dapat duit, gak tahu siapa semua yang dapat duit. Ya kita gak tahu. Tetapi kita lihat bahwa gerakannya itu gerakan yang satu sama. Jadi kalau kita sekarang merangi secara daging, kita jadi musuhan. Sama dia musuhan, sama dia musuhan. Akhirnya kita bingung. Ya kalau kita urusan daging kita bingung. Urusan Purbalingga aja udah bingung kita. Benar apa enggak? Nah, saudara tahu. Jadi di dalam keadaan sekarang ini kita bingung. Tapi kalau kita berperang melawan itu semua pakai selengkap senjata Allah. Selengkap senjata Allah itu berarti bahwa saya tidak pakai kekuatan-kekuatan yang bukan dari Allah. Hawa nafsu enggak, semangat enggak, tapi apa yang Allah berikan itu yang kita pakai. Kalau enggak diberikan, jangan dipakai. Nah, banyak orang itu kejeblos kalau sudah gini. Kalau dia merasa Allah enggak ngasih senjatanya, dia pakai senjata sendiri. Jadi kacau balau. Misalnya sekarang, ini keadaan kan keadaan sebetulnya gawat. Ada satu keluarga, dia punya anak satu. Dia simpatisan pada satu partai. Dia ngasih, numbang, rela kalau ini. Tapi dia nggak tahu bahwa tiba-tiba pada malam-malam ada yang ngancam. Partai kita juga mesti dapat, kalau nggak anakmu tak culik. Nah,
bingung dia. Nah sekarang kan maju mundur. Kalau mau dilaporin, apa betul gak kolusi? Apa betul aman? Saudara-saudara, bingung dia. Padahal dia sudah mempersiapkan diri. Dia bukan orang sembarangan. Dia punya senjata. Dia punya duit. Dia beli pistol. Mau buat apa? Jadi punya senjata nggak bisa dipakai. Oh, bukan itu senjatanya. Padahal senjata yang saya ajarkan kepada dia ialah diam. Kalau saudara diancam, apakah itu berarti bahwa saudara akan mengalami dilaksanakan ancaman itu? Tuh. Coba saudara pikir, kalau saudara sudah diancam, apakah itu berarti bahwa saudara akan menghadapi itu? Saya rasa nggak gitu jalannya. Saudara tahu nggak? Saya tadi baru ceritakan, anak angkat saya itu, ya kita semua orang kerja ya. Kerja itu kan mesti punya bawahan, punya pegawai. Saudara nggak bisa bilang, aku yang punya, aku bos, terus mesti jadi apa yang saudara mau. Enggak. Saudara punya anak buah. Coba kalau sekarang itu kayak bank-bank itu yang ini. Siapa yang sangka bahwa kalau dia PHK terus nanti tuntutannya orang-orangnya itu segitu gede, ya saudara. Iya. Nah, kita kan nggak tahu, nggak bisa diselesaikan kan. Saudara tahu, anak angkat saya itu dia punya kerjaan. Dia broker real estate, dia broker ini ya, sampai dia itu yang nyediain furniture-nya, desainnya apa. Saya sih senang lihat dia kerja terbuka gitu ya, di zaman gini loh ya. Lantas saudara, wah kerjaannya banyak dah. Ini anak ini memang aneh. Oh, kalau saudara dengar dia telepon saya, saudara barangkali bingung. Dia telepon, dia bilang, Pak, minta dong sama Tuhan yang banyak. Saudara tahu kenapa dia berdoa begitu? Suruh saya gitu. Saya suruh minta gitu supaya nanti itu diberikan Tuhan dari perpuluhan dia. Sebenarnya memang mau. Udah semua jalan oke. Lantas pada satu hari dia telepon saya. Dia punya klien dari Singapura. Mestinya sudah nggak bisa dapat, dia dapat. Lantas dia menyiapkan semua kan. Ada perabot-perabotnya apa semua disiapkan semua. Dia rajin. Sampai kadang-kadang saya bilang ini terlalu malam ada di luar, anaknya gak diurusin. Tapi dia rajin. Lantas pada satu hari dia nangis. Dia, Pak, ini gimana? Dia tuh pikirannya gitu, kalau Tuhan yang ngasih kok sampai kayak gitu. Karena terjadi situasi macam itu dalam perusahaan dia. Yaitu apa? Si klien ini saya minta meja apa semua siap pada hari ini. Dia nggak bisa menuhin. Kenapa? Hujan terus, mejanya nggak bisa dipelitur. Soal kecil kan? Hujan mejanya nggak bisa dipelitur. Bisa sebetulnya kalau mau dipaksain. Tukangnya nggak masuk. Gimana kalau sekarang saya sebagai bos itu lantas itu bilang apa? Kliennya nggak mau terima. Janji. Lantas diklaim. Dikirim juga tuh mejanya.
Nah kok ya kalau omong Jawa itu ya, orang Jawa kalau ngomong, nah kok ya delalah mejanya itu nenggol tembok. Sudah telat gitu kok delalah malah nyenggol tembok. Temboknya rusak, mejanya rusak. Nah, udah. Dia ditelepon, pokoknya besok pagi kamu kesini, mau dimakiin nih. Pokoknya nanti saya mau kasih tahu semua relasi Islam bersih, jangan pakai kamu. Dia nangis nih. Dia bilang sama saya, Pak bagaimana? Kalau saudara ngasih advice apa? Ya tukangnya ganti lain, nggak jalan keluar. Apalagi, saudara, saya kasih advice dia, diem. Kenapa diem? Ah itu sih gila ya. Oh keadaan kayak gitu suruh diem kan makin jadi kacau kan. Tuhan tuh jelaskan saya ini. Tuhan itu ya ngurusin hidup saudara dan saya. Yang diurusin itu apa? Situasi saudara hari ini lain sama situasi saudara besok. Kondisi saudara hari ini lain sama kondisi saudara besok. Ya kan? Nah, kalau Tuhan mau, dia bisa bikin macet semua. Tukang saudara ngadat, persis lagi ngadat. Tukang saudara itu ngadat karena istrinya lagi rewel. Ya. Dan gitu semua kan nyambung. Hari ini tukang saudara ngadat. Hari ini hujan. Tuhan bisa kumpulkan yang sial-sial semua tuh, dan kalau ini delalah itu nimpa saudara semua. Betul nggak? Yang membuat saudara hari ini gini itu apa? Karena saudara duduk di sini hari ini gini. Saudara bawa apa dari Roma? Situasi apa saudara bawa? Kondisi apa saudara bawa? Itu kalau dikatakan varian dalam hidup ini ya. Kalau ada 3 faktor aja variannya. Gak usah jauh-jauh. Suami, istri. Ya. Itu aja dulu. Nanti si istri lagi berbuat gini, si suami begitu. Resultannya apa? Hasilnya apa? Nah, itu tuh bisa macam-macam. Saya bisa datang ke rumah saudara hari ini, saudara semprot. Apain lu kesini? Ya. Tapi kalau besok pagi saya datang, saudara bisa nyambut saya manis. Bukan mujizat kan? Bukan perkara yang heran kan? Bisa terjadi kan? Nah, saya itu cerita gitu. Hari ini misalnya besok saya pulang dari Jakarta ke Bandung. Kosong jalan. Saudara sejam kemudian macet-cet. Tergantung apa? Nah itu yang saya tahu, Tuhan yang atur. Kalau Tuhan mau saudara kecepet, apa saja yang saudara pegang itu justru negatif. Tapi kalau saudara diberkati Tuhan, apa saja dibuka. Nah, kalau saya suruh dia diem itu kenapa? Akhir-akhir ini dia itu sibuk terus. Pinternya tuh dipakai. Memang dia itu brilian otaknya. Tapi macet. Nah, pada waktu dia diem, besok pagi diteruskan tuh pekerjaannya. Dia sampai sudah rela mau dikapain sama kliennya. Tahu? Kliennya itu nggak marah-marah. Yang kemarin marah-marah tuh besok pagi jadi baik. Nah, siapa yang bikin itu? Tuhan tuh memang seperti pemain catur ya. Pemain catur tuh gitu. Ada satu situasi
ratunya dikorbankan. Tak. Lantas saya tiru-tiru, saya main catur. Dia dengan jalan korbankan ratunya dia bisa menang. Saya juga korbankan, saya kalah. Sebab apa? Waktunya lain, situasinya lain, kondisinya lain. Nah yang hebat tuh kalau saudara perhatikan, caranya Tuhan main catur dengan ini semua. Pada waktunya dikatakan, segala sesuatu pada waktunya indah. Nah kalau saudara mau perang pakai senjata Allah, saudara dapat persis pada waktunya. Seorang ahli bedah ya, itu tergantung besar banyak sekali kepada suster kepalanya. Yang memperhatikan keringatnya netes, yang memperhatikan pisau yang mana yang diserahkan. Jadi kalau salah pisau yang kita serahkan kepada dokternya, beda 1 menit aja loh. Serah tuh kan salah diserahkan, bukan itu. Saya bilang mungkin dokternya baik, bukan itu, yang itu berapa detik. Tapi itu bisa menentukan nyawanya pasiennya. Nah Tuhan lebih lagi. Kalau saudara nggak dikasih senjata ini, saudara pakai senjata ini, saudara kalah. Atau menang, tapi nanti akhirnya kalah. Tapi Tuhan itu memperlengkapi kita dengan senjata untuk hidup. Sebab itu dia minta daripada kita dulu relax, diam. Kalau kita diam, kita relax, kita tahu persis apa yang kita harus lakukan pada waktunya. Kalau waktu kita salah, semua jadi salah. Nah, begitu caranya Tuhan mimpin. Saya makin jelas lihat kenapa dia berani jamin kamu akan selamat. Saya berani jamin saudara akan selamat. Apapun terjadi nanti, situasinya makin buruk pun, saudara akan selamat. Saya bilang jangan percaya lagi apa yang saya ajarkan, jangan dengar lagi. Buang. Kalau saudara tidak selamat. Sebab apa? Dulu saya ya kalau suruh percaya akan selamat, waduh mikirin ya, apa ya bisa. Nanti kalau ada huru hara gini-gini, udah macam-macam, udah nggak selamat dah. Ya. Tapi sekarang saya percaya sederhana. Saya tahu saudara dan saya akan selamat, kenapa? Karena saya kenal Tuhan, ngitungnya dulu. Kalau dia melengkapi saudara dan saya dengan senjata, dia tahu persis. Tapi kita tidak bisa pakai senjata Allah kalau kita hawa nafsu. Kita mesti tahu persis. Tuhan bilang, ya, Tuhan bilang, stop. Dosisnya itu kita tahu persis. Misalnya satu contoh aja, anak. Saudara ngajar anak. Saudara marahin ya. Dosisnya saudara mesti tahu persis. Oh, saya dulu ngalami masih bodoh itu. Anak saya urusannya itu kecil. Dia mau pakai rambut gondrong. Dan saya nggak senang rambut gondrong. Saudara, saya bilang cukur tuh. Gak mau. Lalu saya tekan lagi. Orang tua seringkali punya kuasa ya. Saya tekan. Minggat tahu nggak? Hanya tekanan gitu aja. Saudara, jadi kita lihat kalau saudara didik anak tuh saudara mesti tahu persis sampai di mana saudara neken. Bergaul dengan orang juga tahu persis sampai di mana saudara neken. Kalau kita kelebihan, rusak semua. Nah, yang tahu persis kapan dan berapa itu cuman Tuhan.
Kalau saudara dikasih senjata, pakai senjata itu. Tapi kalau dia hentikan, berhenti juga. Jangan, aduh kepala ini kurang satu. Kupingnya malkus tuh. Jadi kita tidak bisa gergeten nambahin dengan apa ya, tidak. Nah, terus saya belajar waktu itu saya masih bodoh sekali. Kalau anak-anak saya itu nakal, saya nggak lantas berani mukul atau apa. Saya bilang, nanti pulang sekolah pukul 5 kali. Kenapa tahu? Sementara itu saya bebenah dulu. Jangan sampai saya hawa nafsu, saya pukul. Saya kehilangan teman karena anaknya itu badung. Mamahnya itu jengkel sampai serangan jantung, mati. Itu persoalannya belum selesai sampai hari ini loh. Anak itu karena mamahnya mati, merasa dirinya membunuh mamahnya. Apalagi family itu kan seringkali gara-gara lu gini. Dia jadi anak yang makin merusak, mabuk-mabukan. Saudara, sampai hari ini belum selesai. Dia itu belum menikah, padahal sudah ada umur juga laki-laki. Sekarang dia mau cari di mana? Dia mau nebus dosanya itu karena dia tadinya bunuh mamanya, dia bertobat, dia cari gereja. Lantas dia ketemu seorang gadis. Gadis itu mau dia bertobat. Tanya saya, bertobat tuh gimana? Kalau menurut gadis itu, kalau bertobat tuh ialah ikut KOR, aktif di gereja, dan gini. Waduh, saya susah juga ditanya gitu. Sebab apa? Dia sudah lakukan loh ini. Anak ini sudah begitu ya, nurut apa aja dah. Dia lakukan semua. Tapi gadis itu masih nggak mau. Saya lalu ngerti. Kenapa? Gadis itu mau. Gadis ini mau supaya dia bertobat. Tapi gadis ini tidak mau kalau dia jadi suaminya. Dapat dimengerti tapi kan ya. Kalau bertobat tuh kan Kristen ya. Itu ada pahalanya. Tapi kalau jadi suaminya, waduh lah nanti aku seumur hidup jadi celaka lah. Mikirnya lain lagi. Sampai sekarang dia masih merana. Dia tidak tahu kalau dia dimainin sama gadis itu. Saya nggak berani nasihatin lah. Ya udah biarin aja. Tuhan yang tahu baik. Nah, gini loh. Ini. Nah, kalau saudara tapi pakai senjata Allah, saudara diam. Nanti kalau diam-diam di dalam kesunyian Allah ngasih saudara senjata, pakailah itu. Jadi kalau Tuhan suruh saudara telepon tuh si itu, kasih tahu gini. Kasih tahu. Gitu aja, jangan tambahin. Kita seringkali mau nambahin tuh, mau naruh titik di atas i. Ya. Saya enggak. Nah, untuk bisa tidak nambah-nambahin, saudara mesti relax. Saudara mesti percaya bahwa Tuhan kalau dia kerja tidak pernah meleset. Jitu. Nah, jadi saudara, untuk itu saudara mesti relax. Relax gak? Ini ngadepin apa? Kata itu orang itu langsung loncat pulang. Gak ada. Tapi itu terjadi. Dan ini juga akan terjadi dengan saudara dan saya. Jangan panik. Ya. Kalau ada apa-apa, dengar Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidur, ya tidur. Jangan terus tidurnya pakai nelen obat tidur macam-macam.
Tuhan tahu persis jalannya. Saudara pernah nurut jalannya dia? Yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang tidak pernah terpikir di otak kita. Kalau saudara sekali nyoba nurut, saudara akan kaget. Kok ternyata solusinya itu begitu sederhana, begitu simple. Dan memang iya kan? Kalau dia Allah yang maha kuasa, apa yang tidak simple? Oh, langit dan bumi, Tuhan berdiri di depannya cuma bilang, adalah terang. Dan terang jadi dan semua nafas itu jadi semua. Dan saudara, itu Tuhan. Tetap sama loh. Saudara seringkali Tuhan dikasih celana jengki. Iya, dibatasi. Gak mungkin gini, gak mungkin gitu, gak mungkin gitu. Nah kalau saudara Tuhan saudara batasi, akhirnya saudara sendiri akan celaka pada waktu krisis datang. Kalau kita sakit, saya barangkali ngajarkan saudara yang gak enak. Emang betul. Anak-anak saya, cucu saya kalau dia sakit saya bilang, pakai minyak berapi. Saudara, kalau sakit sekarang nggak pakai minyak bisa, pakai duit. Ya, oh dokter siap sekarang, operasi, oh segala macam kecanggihan. Oke. Tetapi nanti kalau kita sampai pada situasi yang dokter nggak mampu, apa situasi dokter nggak mampu? Keselamatan saudara? Anak-anak saudara sekolah, siapa yang jamin mesti pulang dengan selamat? Dokter bisa? Nggak bisa. Nah, siapa yang bisa? Saya juga nggak bisa. Tapi kalau saudara sudah terbiasa percaya kepada Tuhan, saudara tahu, buat Tuhan juga kecil ini. Pasti selamat. Kan selamat loh. Nah, ini gunanya. Bahwa di tengah-tengah situasi yang manusia nggak bisa nolong, Tuhan bisa nolong. Nah kalau saudara nggak biasa, saudara selalu pakai ini, pakai itu, pakai embel-embel ini. Embel-embelnya dari mana? Saudara pikir kan embel-embelnya itu boksu, itu pendeta. Saudara, kalaupun saya bisa ditelepon, saudara nggak akan percaya. Saudara, jadi akhirnya kita jatuh ke tangan yang sekarang sedang merajalela, paranormal. Saudara, akhirnya semua jatuh ke situ. Itu cilakanya nanti kita. Ada yang bisa dan biasa percaya pada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bersama-sama dengan seluruh dunia orang-orang yang percaya, dia akan berdiri melawan kuasa kegelapan. Sekarang sedikit-sedikit orang pakai kuasa kegelapan. Saudara, sedikit-sedikit orang bikin. Seringkali itu buat saya itu cuman serangan harian aja. Saudara, saudara tahu. Nah, sekarang dikejar kayak mainan. Saya itu sampai susah. Anak angkat saya itu satu hari itu kebobolan, bisa sakit semua seluruh rumah. Itu nggak biasa saya. Lantas cari, waduh ketemu. Buku-buku horoskop, buku-buku segala macam magic tuh sekepung, bakar. Saya lihat itu dibakar, langsung anak-anaknya sembuh semua. Saya seneng. Cuman saya lihat TV, saya jadi ngeri. Saya tinggal ngangkat telepon aja untuk cari jodoh, untuk cari apa, untuk apa. Paranormal tersedia. Saudara, ini yang ngeri. Kasih demo. Paranormal itu
Saya pikir-pikir itu jangan-jangan itu provokator, itu paranormal. Karena apa? Dia hidden, tersembunyi, dan dia tidak berbentuk. Artinya aneh kan? Kalau jenderal penuh Wiranto, dia mahir dalam ilmu perang, ilmu strategi, tahu orangnya siapa, gak berani bertindak. Kenapa? Jenderal itu dari dulu takutnya sama paranormal. Iya. Jadi saudara, ini sebabnya. Kita mesti lihat curiganya di mana. Nah, kalau saudara benar ya percaya kepada Tuhan, saudara nggak takut itu. Saudara nggak takut bujukannya, nakut-nakuti dan macam-macam. Enggak. Malah seringkali itu gitu. Orang-orang Kristen sendiri aja seringkali jadi paranormal. Ya kan? Paranormal itu apa? Nurut gak? Gak nurut nanti terkutuk. Nah, itu ancamannya. Yang heran tuh ya, Tuhan Yesus tuh gak pernah ngutuki gitu. Perhatikan dah. Aku datang bukan untuk menghukum, untuk menyelamatkan. Saudara, ini tadi yang telepon saya, dia ketakutan. Dari mulainya pelayanannya sudah menakutkan. Mesti terima, ini uang dari Tuhan. Kalau enggak terkutuk. Nah, saya kasih tahu saudara ya. Kalau menghadapi orang-orang, begitu dia sedikit-sedikit main nanti terkutuk, nah itu jangan dengerin deh. Saudara tahu. Jadi orang takut kan? Nah sekarang juga gitu. Berani ngelawan, nanti terkutuk. Tuhan aja nggak gitu. Tahu hebatnya Tuhan itu di mana? Sonder pakai ngutuk dia bisa menyelamatkan. Yaitu pakai apa? Agape. Agape itu kasih. Kasihnya Allah. Itu kasih yang begitu besar. Saudara kan kalau nggak mampu itu, apalagi kita baca di cerita-cerita India. Kalau nggak mampu bikin perempuan itu sayang, ya paksa. Oh sayang kok dipaksa. Orang itu nggak tahu sayang itu apa. Yesus ya. Jangan lihat ya jalannya. Dia ketemu Lewi, mata duitan lagi ngitung duitnya di pencukaian. Dia nggak khotbah, dia nggak terus sana khotbah. Oh gini. Mau terima Yesus gitu. Oh, enggak. Dia lihat Simon Petrus, dia lihat Lewi, dia cuman bilang, ikut aku. Kenapa tuh si Lewi langsung ikut? Karena dia ditarik oleh kasih sayang Tuhan yang tidak ada yang bisa ngelawan. Dia ngalahkan dunia ini dengan kasihnya. Dia bayar dengan nyawanya. Tapi dia menang. Dan senjata ini yang diberikan pada saudara dan saya. Bukan senjata ancaman, bukan macam-macam. Kasih sayang yang begitu besar sehingga gak bisa dilawan. Orang dengar gitu, dia kebawa. Ya, ada yang bilang, kayak dihipnotis dong. Ya lain dong. Hipnotis kan nanti sadar terus melek matanya. Ini enggak. Dia hidup. Ya, saya coba minta kepada Tuhan untuk boleh menikmati sayangnya. Dan make loh. Saudara, pakai sayangnya Tuhan itu gampang. Gak usah susah-susah cari orang di rumah tangga, ada. Coba. Saudara boleh cinta kepada istri saudara atau suami saudara. Cinta itu adalah mau membuat yang dicintai itu miliknya. Sebab itu awas kalau ada yang dekat-dekat, jealousnya keluar.
Wah, langsung. Jealous itu karena cinta. Kalau agape, sayang. Saudara bilang, lantas saya ditanyain, apa ya suruh biar aja kalau istri suaminya nyeleweng. Oh, saya nggak bilang suruh diam aja. Pakai agape. Pertama-tama, temperatur sayang di rumah tidak berubah. Itu biasanya gitu. Kenapa tahu? Banyak suami yang kepelet perempuan lain. Habis istrinya dikasih tahu orang. Ya. Lantas istrinya nggak apa-apa langsung dia sediain palang pintu. Sampai rumah langsung siap mau dilabrak. Ya, saudara. Jadi istrinya yang pada waktu pacaran dulu, aduh manis gitu ya, berubah jadi macan. Bayangin, yang di sana perempuannya itu tidak perlu berubah jadi macan. Ya dia manis aja. Makin lama makin jauh. Saya bilang saya nggak punya jalan keluar, saya punya. Saya diem. Bukan diem sambil ngendek di sini. Bukan. Saya diem. Lantas saudara biarkan Tuhan nambahin sayang saudara. Saudara-saudara, cintanya perempuan murahan di luar. Mana bisa menang sama agapenya, sayangnya orang yang percaya. Gak mungkin. Saudara tahu. Jadi kalau kita benar, senjata itu senjata yang luar biasa. Saudara gak usah kasih tahu sana sini lah. Diam-diam praktekin di rumah. Nanti saudara kasih tahu ngomong-ngomong ke sana kemari terus orang ngeledek-ledek. Kalem aja, diam-diam aja. Benteng yang kayak apa kuat pun roboh karena kasih. Cukup kan? Mau apa lagi? Saudara nggak perlu pakai senjata macam-macam, nggak perlu. Ya saudara, iya saudara nggak perlu beli obat tidur, beli racun, beli apa, enggak. Kalau mau beli itu, belilah barangkali bumbu masak yang enak gitu. Saudara, iya, jangan masaknya sebutuh seenaknya aja, blok. Kayak pembantu saya kemarin ini dia sampai ketakutan sendiri, tapi bukan salah dia. Dia itu mau menyenangkan saya, mau bikin kakap goreng ya, filet kakap itu. Lantas dia lihat ada bumbu masak yang kalau ayam pakai itu crispy. Nah, dia mau bikin buat saya kakap goreng crispy. Dan saya kasihan juga. Dia nggak tahu bahwa bumbunya itu tuh asinnya bukan main. Sampai ini kakap gorengnya itu jadinya apa? Ikan asin. Ya saudara. Atas dia saking malunya, ya saya nggak bisa makan. Saya mau supaya dia tidak tersinggung, saya makan dah. Ya satu bisa. Tapi kalau suruh sepiring gini makan ya saudara. Jadi akhirnya saya ngomong, wasin. Ya saudara, dia itu malu dah. Dia malu terus dimakan juga, dia makan juga. Saya bilang jangan dimakan. Ya malu, enggak. Terus gimana caranya? Dia masak dengan sos asam manis yang manis. Nah, ya tetap asin. Ya saudara, lantas digapain? Dikasih kuah. Ya tetap asin. Asinnya itu begitu loh. Saya baru lihat asin nyetak begitu. Saudara, aduh, akhirnya dia disimpan. Saya bilang udah jangan dimakan. Ya saudara, nah, kami itu kan biasa kalau ada makanan sisa ditaruh di luar ya, supaya nanti diambil orang. Ini dia nggak mau taruh di luar, sebab tidak tega. Saya bilang mau buat apa? Saya mau makan. Saudara, nah, ini kita lihat ya.
Jadi dia nggak bisa keluar itu. Padahal nggak apa-apa, saya bilang udah. Nah, banyak kali kita itu begitu. Masalah kita nggak bisa selesaikan. Padahal kalau kita mau pakai senjata Allah, luar biasa. Saudara, luar biasa. Ada aja jalannya. Nah, apakah saudara membiasakan diri saudara pakai senjata Allah? Allah tidak membiarkan kita tanpa bersenjata, atas dibiarkan telantar. Enggak, dia kasih kita senjata. Senjatanya itu begitu hebat. Kalau saudara pakai agape, orang yang saudara tuju itu bahagia, saudara lebih bahagia lagi. Tidak usah lama. Saya kalau negur anak angkat saya itu cuma gitu aja. Langsung mesti dilepaskan itu. Senjata hawa nafsu itu. Ganti. Saudara, dan kita akan lihat bahwa hebatnya Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Firman Tuhan berbunyi begini. Yeremia 7 ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Saudara, dengan Tuhan itu begitu hebat tuh Tuhan. Dia kalau sabar itu dia sabar. Seringkali saya ngalami itu. Saya sudah rasanya gak sabar lihat orang tertentu. Tapi Tuhan masih sabar. Saya marahin dia gak boleh. Dia sabar kenapa? Karena senjatanya dia itu luar biasa. Yang tidak terduga terjadi. Memang. Seringkali kita gak ngerti. Saya kan bilang saudara, saya kenal Tuhan itu di ranjang kematian anak saya. Saya nggak ngerti. Saudara, baru saat itu saya tahu dia itu sebetulnya punya kuasa atas hidup dan mati. Nah, kalau dia ngasih saudara lepas dari kematian, itu karena dia yang mau. Kalau saudara ngalami kematian, itu karena dia pula yang mau. Tapi carilah apa yang dia mau. Di dalam saat-saat anak saya itu meninggal, baru saya kenal dalam sekali sayangnya dia. Aneh sebetulnya. Baru saya kenal. Dia pukul saya knock out. Tapi dia gape saya. Mulai saat itu saya belajar satu, agape. Dulunya saya pikir ya kayak banyak orang itu, saya itu bikin skripsi ya tentang agape, ya agape lah. Lantas saudara, aneh sekali. Dia janji saya anak ganti yang mati, anak perempuan. Namanya agape. Saya ada di penjara 1 tahun. Berita saya agape. Kalau saya dengerin lagi sekarang apa yang saya katakan, saya malu. Saya sangka itu sudah agape. Nah, ternyata agape itu lebih dari itu. Agape itu tersimpan di balik kata-kata Yesus di kayu salib. Sudah genap. Saudara,
Itu artinya bahwa dia sudah selesaikan, dia nggak nyeselin, dia nggak jengkel, sudah genap. Dan itulah kekuatan kita. Saudara-saudara, sampai sekarang saya bicara tentang agape. Tidak pernah membosankan, karena apa? Selalu baru. Lebih lagi dari itu yang Tuhan berikan kepada kita, lebih. Saya ngalami jalan seperti dia jalan, cuman bilang sama orang, ikut aku, ikut. Ya saudara, tapi itu belum cukup. Agape itu benar-benar maha kuat. Nanti di peperangan terakhir, nanti ada perang terakhir nih, Gog Magog, nanti ada kekuatan terakhir. Saudara tahu, nanti yang perang itu orang-orangnya Tuhan adalah orang-orang yang mahir memakai senjata ini. Agape. Saudara bayangin, kebencian yang sekarang ada berkecambuk di Timur Tengah ya, yang sekarang juga ada di Indonesia sedikit. Kebencian tidak bisa dipadamkan dengan pemadam api, enggak. Hanya bisa dilawan dan dipadamkan dengan agape. Saya lagi bayangin tuh nanti perang terakhir itu kayak apa. Kalau sekarang kan pedang lawan pedang, tembakan lawan tembakan. Bayangin kalau yang dipakai untuk lawan itu. Saudara jangan terlalu memuji-muji. Amerika tuh juga baik ya. Dia damaikan. Tapi ini loh, kalau ininya orang Jawa bilang sungutnya kalau tumbuh, tanduknya kalau tumbuh, langsung pesawat terbang disiapkan, langsung diberondong habis. Nah, saya itu bukannya setuju sama apa yang dilakukan Saddam Hussein ya. Saya cuma memikir, aduh, betapa bahagianya anak-anak kita ya. Walaupun dikorupsi banyak loh itu. Ya saudara, betapa bahagianya kita masih bisa mampu tuh anak. Di sana negara anak-anak kurus-kurus, sekolah sudah enggak. Kalau di sini enggak sekolah karena dikorupsi. Ya sebab itu saya tuh muji tuh yang diwawancarai mengenai bantuan Bank Dunia. Itu orang pemimpinnya bilang, kita tidak mau terima bantuan dari World Bank. Saudara tahu, saya kira dulunya saya dengerin tuh kayak saya kira ini desa makmur nih ya, nggak bisa makan. Apa? Kenapa? Atas dia cerita. Sekian banyak yang diberikan World Bank kepada kami. Kami tidak terima sepeser pun. Sebab itu lebih baik kami tidak diberi bantuan. Loh kemana itu sepesernya itu? Ya sudah, ini benar-benar. Kita nggak bisa nyalahkan ya. Ya kalau Indonesia itu ember, ada bisa buat nangkep air ya. Tapi kalau ini keranjang, gimana bisa nyimpen air? Ya saudara, sudah nggak usah cari kemana-mana. Saya sekarang lagi nyari bagaimana saya bisa nyampaikan kepada rakyat yang kecil tanpa dikorupsi orang. Saya belum nemukan. Sebab itu saya kayak orang gila sekarang sih, kayak orang bodoh. Karena saya belum nemukan, saya mesti bagi kepada orang nggak punya. Saudara, jangan makan sendiri. Kita makan sebentar, makan enak ya. Saya selalu sedih, tahu nggak? Saya saking putus asanya, saya bilang sama pembantu saya, habis makan malam, semua dikumpulkan dengan rapi, masukkan lemari es, besok pajar pagi-pagi, taruh di luar kantong per kantong.
saya tidak mau ada makanan sisa. Saudara, itu karena apa? Karena saya putus asa, belum nemukan jalan. Gimana kita bisa bagi? Saudara, ini rutin saben hari kan? Kalau seminggu sekali sih gampang. Setiap saudara makan, apakah saudara tidak makan kelebihan? Tapi apakah saudara tidak cuma ingat, tapi bagi? Nah, memang adatnya orang, saya katakan saja orang kere itu adatnya juga aneh. Saya ngalami itu lucu. Nanti kantong plastik semua ya, lauk, segala macam lauk. Atas nasi lebih. Ada kalanya tuh lauknya dimakan, nasinya ditinggal. Jadi kalau gitu nggak juga ya, bahwa Indonesia itu kelaparan. Nah, terus besok paginya saya buang itu, saya taruh semua. Ini saya taruh tuh najis loh, bukan buang gitu loh. Saya taruh dengan hormat. Pembantu saya itu bilang, Tuan kasihan ya, sekali-sekali kasih roti yuk. Ya udah kasih roti, roti masih bagus. Rotinya aja yang habis, lauknya enggak. Coba bayangin. Saudara, jadi kita lihat juga adatnya sih aneh. Itu manusia aneh biasa. Tapi kita sharing atau tidak? Pelajaran pertama adalah sharing. Kalau kita biasa sharing, kita tahu bahwa mereka juga butuh dan harus dibagi. Dan sejak itu saya makan tuh enak. Saudara kalau mau makan nggak sakit mah, nggak sakit bludruk, nggak sakit macam-macam ya. Makanan saudara itu benar jadi berkat. Cobalah gini. Ternyata kita ngalami kebahagiaan bahwa bersama dengan saya makan juga orang kere. Saudara. Dan itu yang enak. Saudara tahu. Di dalam Yehezkiel 5 ayat 1. Yehezkiel pasal yang kelima ayat yang pertama, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Dan engkau, anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu, dengan itu lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutnya. Saudara, kalau dari dulu tuh Nabi itu begitu. Yehezkiel suruh gunduli peltas, rambutnya suruh nimbang bagi kemana-mana. Maksudnya apa? Dia suruh nyaksikan bahwa kalau bangsanya tidak bertobat, benar akan jadi tahanan, benar akan jadi narapidana, benar. Saudara, dari dulu Tuhan keras kalau dia ngomong. Sekarang juga sama kita. Alangkah bahagianya kalau saudara sekarang bisa percaya bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa. Sederhana, cuma itu aja. Saudara, bahwa tidak ada gelisah, tidak